hubungan Anda dengan Coach Shin? Bapak tadi mengatakan hubungannya baik, Pak. Baik. Setelah pengumuman kemarin, apakah ada komunikasi, Pak? Ya pasti sama-sama nggak enak lah. Itu manusia. Natural ya, Pak ya? Natural. Nanti juga ketemu lagi. Tidak cukup masalah Sintayong pergi. Yang jadi masalah adalah setelahnya. Ada sebuah ironi yang mengerikan. Dan ini menjadi PR besar buat Patrick Kluivert. Ada kemungkinan para pemain di timnas pun terjadi perpecahan. Ada kemungkinan ini. Itu yang paling mengerikan. Dan mimpi kita ke Piala Dunia pun mungkin masih sangat jauh nantinya. Seperti apa urusannya? Yuk, kita lihat. Dan jangan lupa komentar ya. Oh iya. Jadi tweetnya setelah kita terjemahkan, anak STY nge-tweet seperti ini. Mari kita lihat bagaimana kalian akan melangkah lebih jauh tanpa STY. Dia telah memberikan segalanya untuk menempatkan Indonesia pada tahap ini. Banyak yang mau aku katakan tentang bagaimana PSSI memperlakukan ayahku selama 5 tahun, tapi aku akan tetap diam. Ini anaknya yang kayaknya, gua nggak tahu ya, tapi kalau dari kata-katanya harusnya logikanya emosi. Ada rasa kecewa. Yang pertama bukan emosi. Tapi gue pernah ingat juga bagaimana Aska menunjukkan sayangnya sama babehnya nih. ya betul. Artinya apa? Artinya nih anak sayang sama bapaknya. Ya, itu dulu. Ini bentuk pembelaan seorang anak terhadap bapaknya. Karena kan kalau teman-teman di agak lain kan mungkin banyak yang masalahnya bapaknya. Betul lagi. Nah, ini kan berarti anak yang nggak bermasalah. Yang sayang sama bapaknya. Dekat lah sama bapaknya. Gitu dulu. Betul. Silakan dilanjutkan. Kalau ngelihat tweetnya kemarin itu jelas itu adalah bentuk kekecewaan anaknya yang mungkin juga selama ini ngelihat bapaknya ngelakuin semuanya. Mungkin ada sesuatu yang harusnya bisa lebih besar didapat bapaknya. Dan mungkin bapaknya kalau unek-unek ke anaknya. Bisa jadi. Yang kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ya, benar. Ada sesuatu yang lebih besar bisa didapatkan, tapi bapaknya lebih memilih bertahan untuk ngelatih timnas Indonesia. Itu bisa aja. Kesempatan sebenarnya lebih baik. Dan dari kalimat yang terakhir sebenarnya banyak perlakuan yang dilakukan PSSI 5 tahun kepada bapakku. Itu tuh. Tapi aku berusaha diam. Berarti, nah ini tuh jadi sebuah kalimat yang, diapain nih bapakmu selama 5 tahun nih? Soalnya kita yang di luar, kita melihat bapakmu happy aja, baik-baik aja. Apakah masih banyak juga orang-orang yang nggak suka sama bapakmu di federasi? Kan kita nggak tahu selama ini. Begitu. Itu kalau aku sih lebih ke rasa kecewa seorang anak yang sudah bapaknya lakukan banyak hal untuk Indonesia, timnas Indonesia, tapi dia ngerasa tidak dihargain. Kayak begitu sih. Kalau gitu kita tutup aja ya. Sama boleh tambahin dikit? Sebagai bapak yang sayang terhadap anak-anaknya. Iya, yang sampai ngutang buat main di Disney Jepang. Jadi kalau posisinya itu terjadi ke anakmu melakukan itu, apa reaksimu sebagai seorang bapak, Bang? Artinya gini loh, kan ya makanya dibilang kan orang yang lebih tua punya wisdom kan. Makanya yang lebih muda biasanya dia lebih reaktif. Nah, ini hal yang wajar menurut gua, anak ini gregetan karena mungkin dia melihat apa yang sudah dilakukan kok diginiin. Dan yang lebih penting menurut gua adalah kayak dalam komunikasi kan, it is not just what you say but it is how you say kan? Dalam kerja tuh diberhentiin sama enggak itu akan terjadi. Tapi mungkin the way terminated kontraknya tuh mungkin dianggap harusnya nggak gini dong gitu loh dengan apa yang sudah dihasilkan. Nah, ke pemain kita kira udah lihat ada ungkapan perpisahan dari pemain. Dan ini buat Om Ded mungkin nanti bisa dikasih masukan karena dia pasti bisa membaca itu. Kita bisa melihat nanti coach. Apa? Kita bisa melihat Om, mana yang memang secara pribadi sangat dekat dan merasa kehilangan dan juga menyadari bahwa dia level up dengan keberadaan Coach Shin. Tapi ada juga yang memang ya lebih formalitas lah, tapi tetap respect. Tapi dari situ gue melihat bahwa kalau desas-desusnya jadi tentang hubungan antara pemain, enggak juga. Tidak seluruhnya gitu loh. Tidak seluruh pemain. Artinya kan ketika dibawanya ke sana, kan jadinya akan ada kubu lagi yang karena ada di antara kita yang ternyata nggak suka ya sama ini ya. Padahal dia bagi gue tuh dia udah membantu gue segala macam. Jadi pecah lagi dong. Itu yang harus dimenangkan juga nanti sama pelatih baru. Betul. Karena itu kan sebenarnya isu lain yang udah kita bahas sebelumnya tentang
ada istilahnya pengkotakan pemain apa kan kemarin udah nggak ada lagi tentang itu. Jangan sampai sekarang akhirnya bisa ke situ lagi. Mau nanya soal hubungan Anda dengan Coach Shin. Bapak tadi mengatakan hubungannya baik, Pak. Baik. Setelah pengumuman kemarin, apakah ada komunikasi, Pak? Ya pasti sama-sama nggak enak lah. Itu manusia. Natural ya, Pak ya? Natural. Nanti juga ketemu lagi. Sama Mancini juga saya nggak enak. Terus ketemu lagi di sana lo gitu. Ya nanti ada waktunya ketemu lah. Nah, sama Mancini juga baik. Terus begitu pisah nggak enak ya nggak? Kalau ketemu Itu apa yang ingin normal, disampaikan, ya Pak? kan? Apa? Kalau bertemu apa yang ingin disampaikan? Sama Coach Sintayong. Sama Coach Shin. Baik-baik, salam sama keluarga, udah gitu aja kan. How's your career gitu kan. Dan gini loh, mesti diingat ya, dunia sepak bola tuh kecil. We talk. Yes. Ya, jadi we talk nih, mesti ingat nih. Gitu. Jadi ya nggak usah terlalu apalah drama gitu. Hubungan biasa, profesional. Kita pada saatnya baik ya. Dan Coach Shin juga kemarin kata Pak Sumarji menerima ya keputusan ini karena at the end ini pekerjaan profesional juga ya, Pak. Emang saya juga profesional. Betul. Baik, cukup rame kemarin soal sebenarnya siapa sih yang memberikan target Piala Dunia 2026. Oke, kita kesampingkan dulu itu. Cuma yang perlu dipahami sekarang, kenapa harus dipecat? Kan itu gitu. Itu yang paling mendasar sekali. Kalau lihat video panjang tuh banyak bilang yang tidak tepat lah. Ada yang bilang ada mafia lah sampai segitunya. Erick Thohir juga ada menjawab di mana-mana. Cuman ini yang aku sorot. Dari jawaban sang anak ya, dari jawaban anaknya yang bilang bisa apa nanti kalau tanpa Sintayong. Maksudnya timnas kita. Dan aku tidak cerita aja apa yang dilakukan PSSI terhadap ayahku. Ya, tadi kan Oki udah bilang, jangan-jangan ada sesuatu selama ini. Saya bukan bilang Pak Erik ya. Mungkin oknum PSSI yang lain. Yang kalau berseliweran yang di komentar netizen bilang, pemain-pemain titipan yang dititipin oleh beberapa anggota PSSI. Tanda petik ya. Mau dititipin tapi Sintayong nggak mau. Nah itu, jadi tekanan tuh banyak, mungkin kita nggak tahu ya. Jadi itu mungkin yang dianggap sang anak Sintayong ya, bahwa perlakuan itu bisa saja itu yang membuat dia sampai muak ngelihat selama 5 tahun. Tapi akhirnya tetap bertahan. Mengutip kata Bung Valentino, memang dia sudah ada hati sama bangsa ini untuk Indonesia. Jangan lupa loh, dia itu pengen memajukan persepak bolaan Indonesia, makanya dia kerja sama Raffi Ahmad. Nah itu nggak tahu nanti kelanjutan bagaimana ya sama Raffi. Oke, kembali lagi. Jadi ada apa selama ini? Dilindungikah dia? Dia bertahan sendiri-kah? Saya pikir Erik masih melindungi, makanya bisa bertahan 5 tahun ya kan. Tapi mungkin kubu yang berseberangannya juga mirip. Kalau di komentator ya kayak si Towel yang nggak ada henti-hentinya, ada celah serang. Itu mungkin yang disorot. Nah, sampai pada akhirnya dia diberhentikan, apakah karena Erik sudah tidak tahan lagi atau karena pendapatnya yang dia bilang memang sudah saatnya. Karena ada masalah komunikasi, memang secara taktikal atau apapun itu tidak sesuai dengan targetnya seorang Erik yang sudah mapan, sudah banyak pengalaman di dunia industri sepak bola, is okay. Saya percaya dengan Erik. Oke. Nah sekarang pertanyaannya gini Pak Erik, ada isu nih ya. Kita kan lihat komentarnya Sintayong ke Coach Nova bilangnya, jagalah timnas ini ya. Maaf tidak sampai akhir, tolong jaga timnas muda ini pemain lokal. Sekali lagi timnas kita yang lokal yang disorot ya. Semoga masuk Piala Dunia. Oke. Ada lagi yang bilang, dan di cross check memang beberapa pemain kayak JIZ apa segala macam di unfollow loh sama Sintayong yang naturalisasi. Terus komentarnya juga rada beda nih, yang pemain lokal sama pemain yang naturalisasi. Dan ada satu pemain lokal yang disambut oleh dan ada satu pemain lokal yang disambut sama Sintayong itu ya komentar sama Egy ya. Saya luar biasa dengan diamnya seorang Sintayong. Ini konsultannya pintar nih. Jadi kita menduga-duga dia kenapa gitu loh. Kenapa dia harus pergi. Tapi dengan kepala tegak. Cuma yang jadi permasalahan adalah nasib timnas itu. Bisa bayangkan apakah nanti ada pemain kita yang sakit hati
dengan perginya sang tanda petik ayah mereka ini. Dan ada juga timnas yang ya senang gitu loh. Kan isu kemarin itu adalah ketika masuk pemain naturalisasi bergabung sama pemain lokal itu ada takutnya ada pengkotak-kotakan. Buktinya selama 5 tahun ini dan pelan-pelan masuk Sintayong bisa menyatukan. Bener ya, makanya kita bisa sampai di round 6 sampai Piala Asia dengan segala pencapaiannya. Nah, sekarang yang selama ini menyatukan pergi. Yang sudah jatuh cintanya ada di timnas, yang mungkin senang kalau itu pergi ada di timnas. Datang pula penggantinya yang kebetulan, ini ya aku nangkepnya justru dugaanku saja. Yang senang ini kebanyakan pemain naturalisasi kalau beliau menggantikannya. Mungkin ya. Masuklah Patrick Kluivert yang dari Belanda. Nggak tahu ya, nanti ada kesannya kayak pemain naturalisasi ini seolah-olah kayak nanti yang ngatur-ngatur semuanya itu bisa muncul nggak? Jadi seolah-olah jadi ini akar perpecahannya dimulai lagi nih gara-gara ini. Makanya tugas Patrick Kluivert sekarang bukan masalah taktikal. Kalau aku pikir penyatuan seperti dua kubu ini yang mungkin saja ada gara-gara seorang Sintayong pergi, dan itu bagaimana tuh? Patrick siap nggak menghadapi itu? Nah itu yang perlu kita waspadai ya. Terus kalau ditanya Erick Thohir bagaimana hubungannya tidak sehat, maksudnya tidak enakan ya. Tapi saya rasa sejauh ini masih jawaban yang sangat gentle. Namanya juga kita berantem, kadang kita sama-sama laki-laki, ya ada saatnya kita harus diam. Tapi begitu ketemu ya sudah. Mungkin ya, Erick tidak nyaman, Sintayong pun tidak nyaman. Tapi PR-nya berat Pak Erick. Patrick Kluivert bukan masalah harus lolos Piala Dunia. Kalau memang itu ya salah satu target PSSI, mengambil dia dan tim dengan siapa sih namanya, Pastor dan Janmat atau bagaimana bacanya saya lupa. Tapi pesan saya hati-hati. Tapi pesan saya Pak Erick, hati-hati kubu-kubu ini. Kemungkinan itu sudah ada bibitnya. Gara-gara kejadian pemecatan sang Sintayong. Kita nggak bisa pungkiri itu, rakyat ini masih mencintainya. Terlepas kita mencintai timnas juga. Tapi kalau ada orang yang mencintai timnas kita juga dan dia ada berkontribusi, nggak salah dong kalau kita juga membela dia. Nah itu jadi PR Anda, Pak Erick bersama PSSI. Semoga Patrick bisa membuktikan itu dan meraih kembali cinta bangsa ini. Tanda petik ya, aku pribadi masih cinta timnas. Dan kalau ditanya ada gairah menontonnya, masih tetap berharap ada. Kita harus tetap sepakat, walaupun masih ada mengganjal, tapi timnas tetap harus dibela. Apapun yang terjadi dengan Patrick Kluivert, resiko Anda kalau Anda siap mengundurkan diri, karena itu adalah keputusan Anda dan Anda bilang itu juga amanah, ya silahkan. Anda yang mengucapkan sendiri. Yang terpenting sekarang, kami tetap mendukung timnas, tapi tolong yang bagian ini mungkin akan jadi permasalahan. Itu saja buat para penggemar timnas juga, mari tetap dukung PSSI. Cukuplah mari tetap dukung PSSI dan Pak Erick dan Patrick Kluivert. Sintayong mungkin sudah punya cerita di hati kita, dan saya pikir dia juga tidak ingin timnas kita gagal kan. Ya sudah, dukunglah siapa yang bertanggung jawab sekarang, yaitu Patrick Kluivert. Semoga kita bisa menuju apa yang kita mau. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa komentar ya.